Film ini menceritakan tentang seorang perempuan muda bernama Zephyr yang datang ke sebuah pantai terpencil di Australia untuk berselancar dan sekaligus menenangkan diri. Tapi tanpa ia sadari, ternyata tempat yang terlihat tenang itu menyimpan teror yang jauh lebih berbahaya. Saat ia bertemu seorang kapten kapal bernama Tucker, sementara itu, Moses ikut terlibat dalam teror itu. Bermula dengan kedatangannya Zephyr di sebuah toko dan bertemu dengan seorang pria tampan bernama Moses. Saat Zephyr akan kembali ke mobilnya, Moses menghampirinya dan bertanya kepada Zephyr soal kabel jumper. Tetapi Zephyr sendiri tidak mempunyai alat itu. Karena tidak ada solusi sama sekali, akhirnya Moses memutuskan untuk meminta tumpangan kepada Zephyr. Di tengah perjalanan, Moses mencoba untuk memulai pembicaraan untuk mencairkan suasana yang terasa canggung, karena Zephyr terlihat masih belum mempercayainya. Hingga obrolan panjang terjadi. Saat sampai di tempat mobil Moses, sambil memberikan bantuan kepada Moses, Zephyr melihat ada papan selancar. Sikap Zephyr pun berubah. Arah perbincangan mulai terasa nyaman, karena Zephyr merasa hobi mereka sama. Lalu Moses mengajak Zephyr untuk beristirahat di rumahnya. Saat Moses akan memberikan kue untuk Zephyr, Zephyr menghilang secara tiba-tiba. Ternyata, kepergian Zephyr ini bukan semata karena meninggalkan Moses begitu saja. Zephyr melanjutkan perjalanannya karena ingin berselancar. Sampailah di satu tempat, Zephyr pun berhenti untuk mempersiapkan papan selancar yang akan digunakannya. Namun, papan selancar Zephyr terlihat rusak, dan dia merasa bingung karena dia lupa membawa kunci sirip untuk membetulkan papan selancarnya. Dia bergegas mencari kunci sirip itu dan berharap ada seseorang membantunya. Kemudian, dia melihat ada sebuah mobil bak yang terlihat seperti membawa alat-alat. Zephyr menghampiri mobil itu sambil memanggil-manggil pemilik mobil, namun tidak ada seorang pun menjawab. Tiba-tiba, seorang pria muncul di belakangnya dan membuat Zephyr kaget. Pria itu bernama Tucker. Tucker pun memberikan kunci siripnya sambil sedikit berbincang dengan Zephyr. Tetapi, saat Zephyr kembali ke mobilnya, Tucker dengan tatapan tajam seperti sedang berpikiran jahat kepada Zephyr. Tidak lama kemudian, dia mendapat pesan dari Moses. Moses terlihat mencoba merayu untuk menemaninya. Sedang asyik membalas pesan dari Moses, ternyata Tucker kembali dan langsung menyerang Zephyr secara tiba-tiba. Dia mencoba melawan dengan sekuat tenaga, tetapi apalah daya seorang wanita melawan pria berotot besar, dan akhirnya Zephyr pingsan. Tucker terlihat seperti seorang profesional. Dia membersihkan sekaligus membawa papan selancar Zephyr agar tidak ada kecurigaan seolah-olah Zephyr sedang pergi berselancar. Tucker membungkam Zephyr dan langsung membawanya ke dalam mobil bak milik Tucker. Dengan santainya dan penuh gairah menggejolak, Tucker mengendarai mobilnya yang berisi si Zephyr ini, membawanya ke sebuah tempat yang terlihat seperti rongsokan. Dan ternyata itu adalah tempat berlabuhnya kapal si Tucker. Tucker menggusur Zephyr yang berada di dalam tas ke dalam sebuah ruangan di dalam kapal. Pagi pun menjelang. Moses yang memang berniat menghampiri Zephyr sesuai isi pesan mereka tadi malam, tiba. Moses mencoba mencari keberadaan Zephyr yang entah ada di mana. Saat dia mencoba menghubungi melalui teleponnya, dia mendengar suara bunyi telepon di dalam mobil Zephyr. Kembali ke Zephyr yang disekap dan dimasukkan ke dalam ruangan. Saat Zephyr terbangun dalam keadaan tangan diborgol, dia mendapati bahwa dia sedang berada di dalam satu ruangan. Disinilah Zephyr bertemu dengan seorang wanita, dan ternyata wanita itu bernasib sama, yang menjadi korban penyekapan si Tucker. Dengan perasaan bingung, gelisah, dan ketakutan, dia bertanya-tanya kepada wanita itu tentang keberadaannya ini. Zephyr berteriak histeris meminta tolong. Walaupun wanita itu meyakinkan dia bahwa tidak akan ada yang mendengar teriakannya, karena Zephyr tidak menyadari bahwa posisi kapal itu berada di tengah lautan. Dengan cemas, Zephyr berusaha mencari sesuatu yang bisa membuka borgol itu, namun dia melihat tulisan nama di tembok, seolah nama itu adalah nama korban sebelumnya. Zephyr bertanya kepada wanita itu apakah ada yang mencarinya atau tidak. Wanita itu terdiam dan terlihat sedih saat menceritakan awal mula dia berada di sini. Sementara itu, Moses yang masih merasa bingung dengan hilangnya Zephyr,
terus mencari keberadaannya dengan mendatangi kantor polisi untuk melapor dan menjelaskan kronologisnya. Berlanjut pada pembicaraan antara Zephyr dan wanita itu, mereka membicarakan tentang kehidupannya masing-masing agar mereka berdua bisa merasa tenang dan berpikir cara untuk keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba Zephyr terpikir. Dia melihat kawat baju yang dipakai si wanita, lalu Zephyr menyuruh wanita itu untuk membuka kawat yang ada di baju untuk mencoba membuka borgol yang ada di tangannya. Saat mencoba membuka borgol, mereka kaget karena si Tucker masuk ke dalam ruangan untuk memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Tucker berbicara dengan gaya santai dan otak jahatnya kepada Zephyr, walaupun Zephyr kelihatan ketakutan. Dengan wajah yang penuh amarah, Tucker pergi meninggalkan ruangan itu, dan Zephyr kembali berusaha untuk mencoba membuka borgolnya. Tiba-tiba dia merasa pusing, seolah pandangan menjadi kabur. Zephyr melihat wanita itu pingsan seketika. Tucker kembali masuk ke ruangan. Dia membawa sebuah rompi, dan dia melihat kawat yang dipakai Zephyr untuk membuka borgol. Saat Zephyr sadar, dia melihat sekitar dan ternyata Zephyr berada di sebuah kursi di luar kapal dan melihat di belakangnya si wanita itu masih tidak sadar diri. Suasana makin mencekam saat lampu dari setiap sudut kapal menyala begitu terang, seolah-olah akan ada suatu pertunjukan. Terlihat ada sebuah kamera terpampang seperti akan merekam sesuatu. Sambil menangis histeris, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tucker menghampiri wanita itu dan memotong beberapa helai rambutnya sampai wanita itu terbangun dan membuka borgolnya. Tetapi ada satu tali yang masih tergantung di badan wanita itu sambil Tucker membicarakan keberadaan hiu. Serontak mereka ketakutan. Tiba-tiba, Tucker menekan tombol di depannya dan itu tersambung pada tali di rompi yang dipakai wanita itu sampai dia bergelantung dan bergerak mengarah ke lautan. Saat itulah, Zephyr menyadari bahwa wanita itu akan dijadikan santapan seekor hiu. Dengan kegilaannya, Tucker bermain dengan wanita itu dan mulai menurunkannya ke dalam segerombolan ikan hiu. Dengan asiknya, Tucker merekam kejadian itu. Wanita itu pun meninggoy karena dimakan oleh segerombolan hiu. Ketakutan semakin mendalam terlihat dari raut wajah si Zephyr, sampai dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat Tucker berbicara, saatnya kau bersinar besok. Akhirnya, Zephyr kembali ke dalam ruangan, di mana sekarang hanya ada dia sendiri, sambil menulis namanya di dinding. Dengan penuh semangat dan perasaan bahagia, ternyata si Tucker ini memang orang yang benar-benar gila. Ternyata, korbannya itu sudah banyak sekali. Dia mengabadikannya dengan rekaman video, serta beberapa helai rambut korban-korbannya yang disimpan dalam sebuah lemari. Satu rekaman kosong diambil oleh si Tucker, dan untuk siapakah itu? Zephyr masih berharap akan kehidupannya. Dia terus berusaha membuka borgol di tangannya, walaupun keadaan semakin memburuk. Seperti biasa, datanglah Tucker ke dalam ruangan Zephyr berada sambil membawa makanan dan minuman. Dia menendang makanan itu dengan penuh emosi. Sambil ngobrol, Tucker memberitahu lebih banyak tentang obsesinya terhadap hiu dan pengalaman yang dia tawarkan. Tetapi Zephyr menjawab dengan ejekan dan tentunya malah memprovokasi si Tucker. Terlihat di wajah Tucker yang berubah menjadi ganas. Namun, yang namanya orang gila, dengan santainya si Tucker tersenyum kembali sambil keluar dari ruangannya. Zephyr melihat ember putih, lalu dia membuat senjata dari ember itu. Saat Tucker di dapur, dia mengeluarkan sebuah obat dan cairan untuk membuat obat bius, lalu memasukkannya ke dalam sebuah suntikan. Tucker kembali ke ruangan Zephyr, bermaksud untuk menyuntikkan obat bius itu kepadanya karena dia melihat Zephyr yang sedang tertidur. Tiba-tiba Zephyr bangun dan menyerang Tucker dengan senjata yang dia buat hingga Tucker jatuh. Zephyr mengira Tucker pingsan, lalu mencoba mencari sesuatu di saku celana Tucker. Tetapi Tucker terbangun dan mengejarnya. Zephyr berlari menaiki tangga. Tucker sempat menangkap kakinya, lalu berhasil menyuntikkan obat bius itu. Dengan sigap, Zephyr menendang Tucker hingga tersungkur. Zephyr mencoba mencari pertolongan dengan radio yang ia temukan di atas kapal, namun tidak ada respon.
Ia melihat ada sebuah lampu dari arah kejauhan, lalu Zephyr berusaha berteriak meminta tolong dengan pandangannya yang mulai terasa tidak jelas. Tucker kembali muncul dan menghampiri Zephyr yang sudah mulai terlihat lemas sambil mengeluarkan pisaunya. Zephyr mencoba menahan dengan tripod kamera yang ada di sampingnya, lalu ia melemparkan tripod dan kamera itu ke dalam laut. Zephyr pun menjatuhkan dirinya ke dalam laut dan berusaha berenang untuk menyelamatkan diri. Namun, Zephyr tiba-tiba kembali pingsan karena obat bius yang disuntikan Tucker. Di tengah kebingungan, Moses terus memikirkan keberadaan Zephyr sambil memandang indahnya lautan. Tiba-tiba ia terpikir sesuatu. Ia mencoba membuka aplikasi di ponselnya untuk mengakses rekaman CCTV di lokasi hilangnya Zephyr. Dalam rekaman itu, Moses melihat mobil Zephyr sedang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah mobil bak yang juga melintas. Merasa ada sesuatu yang janggal, Moses kembali memperhatikan mobil bak tersebut. Ia tidak tahu bahwa mobil itu adalah milik Tucker, orang yang telah menyekap Zephyr. Di sisi lain, Zephyr kembali tertangkap oleh Tucker. Ia terbangun dalam kondisi tangan terborgol dan mulut tersumbat. Moses mulai menemukan sebuah identitas yang mengarah pada Tucker. Moses pun mencoba menghubunginya, dan dari sanalah ia mendapatkan alamat Tucker. Tanpa ragu, Moses pun berangkat menuju alamat yang telah ia dapatkan. Sampailah Moses di tempat itu. Ia mengetuk pintu kapal, lalu mendengar suara yang berasal dari arah bawah. Mendengar suara yang terasa aneh, Moses memutuskan untuk masuk ke dalam kapal dengan memecahkan pintu kaca. Ia kemudian berjalan menyusuri kapal, mencari sumber suara tersebut. Sampai di sebuah ruangan, ia membuka pintunya. Di sanalah Moses melihat Zephyr dalam kondisi tangan terborgol dan mulut tersumbat. Pemandangan itu membuat Moses terkejut dan panik. Namun, saat Moses berlari mencari pertolongan, Tucker tiba-tiba datang dan menyerangnya. Tucker menyadari bahwa ada seseorang yang telah masuk ke kapalnya. Ketika Moses mencoba melawan sekuat tenaga, seorang pria tua memukulnya dari belakang hingga Moses jatuh pingsan. Pria tua itu bermaksud menyelamatkan Tucker. Namun, pria tua tersebut mendengar suara seorang perempuan meminta tolong dari arah bawah kapal. Merasa perbuatannya akan diketahui, tanpa basa-basi, Tucker justru menyerang pria tua itu hingga tewas. Setelah itu, Tucker bergegas pergi dan melihat peta, berniat memindahkan kapalnya ke tengah lautan. Sementara itu, Zephyr dan Moses terperangkap di ruangan yang sama. Tucker kembali dengan membawa rompi dan memakaikannya pada Moses. Tucker menekan tombol yang mengarahkan Moses ke tengah laut melalui tali yang tersambung pada rompi tersebut. Beberapa saat kemudian, segerombolan hiu mulai mendekati Moses. Tucker sempat terhenti ketika Zephyr memohon agar dirinya saja yang menggantikan Moses. Namun, Tucker mengabaikannya dan tetap melanjutkan aksinya. Saat Moses mulai diturunkan ke air dan dikelilingi hiu, Tucker dengan sigap mengambil kamera dan merekam kejadian itu. Namun, hiu-hiu tersebut hanya mengelilingi Moses lalu pergi. Tucker merasa heran dan berpikir bahwa Moses tidak cukup menarik perhatian hiu. Tanpa berpikir panjang, Tucker melukai Moses agar darahnya menarik perhatian hiu. Aksinya terhenti ketika ia melihat sebuah helikopter melintas di dekat lokasi itu. Takut perbuatannya terlihat, Tucker membawa kembali Moses dan Zephyr ke ruang penyikapan. Moses dalam kondisi terluka parah akibat serangan Tucker. Zephyr kembali mencoba melepaskan borgolnya. Merasa tidak ada jalan lain, ia nekat menggigit tangannya sendiri hingga terluka parah demi melepaskan borgol tersebut. Tucker kembali ke ruangan dan mendapati Zephyr telah melarikan diri. Ia tidak menyadari bahwa Zephyr berada di belakangnya, hingga Zephyr berhasil mengurung Tucker di ruangan itu. Namun, Tucker akhirnya berhasil meloloskan diri. Saat Zephyr mencoba menyalakan mesin kapal untuk menjalankannya, Tucker mematikan seluruh aliran listrik sehingga kapal kembali mati. Zephyr menemukan sebuah flare dan mengambilnya. Namun Tucker muncul dari belakang. Dalam ketakutan, Zephyr menembakkan flare ke arah Tucker lalu berlari. Ia memecahkan kaca untuk melarikan diri, tetapi bajunya tersangkut sehingga Tucker berhasil menangkapnya. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka, hingga Tucker terjatuh tersungkur. Zephyr berlari dan berenang menuju tepi pantai. Tucker menyadari hal itu, mencoba menembaknya namun gagal.
Ia kemudian mengejar Zephyr menggunakan perahu karet hingga ke pantai. Di sana, Zephyr kembali tertangkap dan dibawa lagi ke kapal. Tanpa basa-basi, kali ini Zephyr yang dijadikan umpan hiu. Ia digantung dan diarahkan ke laut. Seekor hiu besar muncul tepat di bawahnya. Tucker menekan tombol untuk menurunkan Zephyr ke laut sambil merekam adegan itu. Seekor hiu menyerang Zephyr, namun Tucker mengusirnya dengan tombak karena hiu tersebut bukan targetnya. Hiu itu berberontak hingga tombak Tucker terjatuh. Zephyr berhasil mengambil tombak tersebut untuk mencoba naik. Namun, tiba-tiba hiu besar kembali muncul. Tucker kembali merekam kejadian itu. Sayangnya tali rompi Zephyr putus membuatnya terjatuh dan tenggelam ke laut. Di dalam air, Zephyr bertatapan langsung dengan hiu dari jarak sangat dekat. Ia sadar bahwa luka di tangannya bisa menarik perhatian hiu. Dengan sisa tenaga, ia menutup lukanya dan pasrah. Namun, anehnya, hiu tersebut hanya menatapnya lalu pergi. Zephyr akhirnya berhasil naik kembali ke kapal. Dengan diam-diam, ia mengambil senjata yang terletak di dekatnya. Saat Tucker berbalik badan, ia terkejut melihat Zephyr berdiri di belakangnya. Tanpa ragu, Zephyr menembak Tucker membuatnya jatuh ke laut. Di saat itulah, Tucker diserang habis-habisan oleh hiu hingga tewas secara mengenaskan. Dalam kondisi Moses yang sudah lemas dan hampir tak berdaya, Zephyr kembali mengambil flare untuk memberi sinyal pertolongan. Akhirnya, Zephyr dan Moses berhasil selamat.